Halo Sobat Marifin dari japafotostudio.com, dan kali ini kita akan membahas 5 cara untuk menghasilkan uang menggunakan kamera DSLR. Yang pertama sudah jelas adalah jasa fotografi ya. Kita membuka jasa fotografi. Tidak harus wedding fotografi atau pre-wedding fotografi. Jika kalian belum memiliki pengalaman atau jam terbang di bidang itu, kalian juga bisa membuka jasa fotografi yang lain seperti pas foto ke sekolah atau foto kelas, atau mungkin foto ulang tahun, foto outbound, foto seminar, foto acara-acara yang bisa kalian lakukan tanpa harus memiliki pengalaman di bidang wedding fotografi. Nah, tinggal gimana caranya supaya kita menyisir pasar-pasar itu. Bagaimana kita mendekati ke sekolah-sekolah, menawarkan terutama sekolah baru, karena sekolah baru itu sudah pasti belum ada fotografernya yang bisa kita tawarkan untuk pas foto. Memang itu dianggap sepele. Contohnya satu anaknya itu 15.000 ya untuk pas foto. Itu kalau misalkan sekolah itu memiliki 500 anak, itu kan sudah lumayan sebetulnya, dan itulah yang sering dianggap sepele untuk fotografer. Biasanya cuman pas foto aja penghasilan sedikit, tapi ya kalau kita geluti itu pasti akan menghasilkan uang dengan kamera DSLR kalian. Nah, apabila kalian bingung bagaimana menentukan tarifnya, itu kalian bisa lihat di video yang pernah saya upload, itu tentang cara menentukan tarif jasa fotografi. Itu kalian bisa pelajari di sana untuk supaya ada gambaran berapa jasa atau berapa tarif yang harus kalian tentukan di jasa kalian. Yang kedua adalah menjual stok foto. Ini masih tergolong baru ya, baru dikenal di kalangan fotografer di Indonesia, tapi beberapa dari teman saya juga sudah ada yang menggeluti bidang itu selama bertahun-tahun dan lumayan menghasilkan sebetulnya. Jadi caranya adalah kita memotret sebuah objek gitu ya, dengan satu tema. Misalkan kita memotret orang dengan menggunakan pakaian dokter, atau menggunakan pakaian teknisi, atau menggunakan pakaian montir. Itu fotonya kita upload dan kita titip jual di website penyedia layanan jualan stok foto seperti stockphotos.com atau Getty Image atau mungkin Dreamstyle. Itu banyak bisa kalian cari di internet ya. Dan kita menitipkan gambar kita atau foto kita di website mereka sampai ada orang yang nanti membeli. Itu tuh di luar negeri biasanya digunakan untuk keperluan digital advertising. Jadi para perusahaan di luar negeri itu malas untuk menyewa fotografer ya. Jadi mereka lebih memilih untuk membeli foto yang sudah jadi untuk dibuat banner, dibuat iklan-iklan gitu ya. Dan bahkan beberapa tahun ke belakang pernah Facebook itu menggunakan stok foto yang modelnya adalah orang Indonesia yang pegang laptop. Mungkin kalian juga pernah ingat. Jadi disitulah potensi di bisnis ini, potensi menjual stok foto ini sangat besar gitu keuntungannya kan. Nah, tinggal bagaimana caranya supaya kalian bisa mengikuti persyaratan yang diajukan oleh si website penyedia layanan jualan itu. Jadi apabila megapikselnya harus berapa, atau mungkin juga tidak boleh ada noise, atau mungkin juga harus gimana. Yang jelas tips dari saya adalah pastikan kalian memotret itu si belakangnya itu putih, karena itu lebih disukai oleh desainer-desainer di luar. Jadi mereka bisa tinggal langsung seleksi tanpa harus bingung untuk menghilangkan backgroundnya karena sudah terisolasi menjadi warna putih di situ. Nah, nomor 3 adalah mengikuti lomba fotografi. Banyak sekali akhir-akhir ini lomba-lomba fotografi di Indonesia, terutama ya yang biasanya disponsori oleh merek kamera terkenal di Indonesia seperti Nikon, Canon, atau Sony atau Panasonic. Itu lumayan juga gitu, bisa kalian ikuti. Terus selain untuk melatih skill fotografi kalian juga bisa menghasilkan uang apabila kalian menjadi juaranya. Juga hadiahnya juga lumayan, bisa sampai ada yang 1 juta atau mungkin sampai dengan 15 juta, tergantung dari besar tidaknya acara itu ya. Dan tidak terpengaruh dari lensa atau kameranya. Jadi banyak yang mengatakan, wah saingan saya jual kontestan yang lain kamera atau lensanya bagus nih, saya kameranya jelek. Saya pernah mengikuti lomba memotret motor Kawasaki ya di salah satu mall di Bandung, dan pemenang utamanya itu menggunakan 550D dengan lensa 1855. Jadi itu sekali lagi membuktikan bahwa bukan hanya kamera saja. Jadi ya bagaimana caranya supaya kita bisa mendeliver poin-poin yang dibutuhkan oleh juri untuk dinilai, dan tidak usah harus juara 1, bisa juga juara 2, juara 3, atau juara harapan. Yang penting kalian bisa mendapatkan uang dengan menggunakan kamera kalian dan juga menambah prestasi kalian di bidang fotografi. Yang keempat adalah menjual foto kalian ke koran atau majalah. Biasanya suka ada koran-koran atau majalah tertentu yang membuka pembaca untuk mengirimkan gambar atau foto karya miliknya. Misalkan ini lebih mirip ke lomba fotografi, hanya saja skalanya lebih kecil. Salah satu teman saya gitu ya,
dia pernah mengirimkan satu foto ke Harian Pikiran Rakyat dan dimuat, dan akhirnya dia mendapatkan uang tips gitu ya untuk hasil fotonya itu dipajang di sana. Jadi kan itu juga lumayan bisa menghasilkan uang dengan kamera kalian. Nah, jadi sering-sering aktif mengikuti berita-berita tentang apabila ada membutuhkan, misalkan ini ada berita apa nih, tiba-tiba dibutuhkan foto di lokasi tersebut, kalian kebetulan lewat di lokasi itu, kalian bisa foto dan kalian bisa jual ke koran atau ke majalah itu. Lumayan kan untuk sampingan tambahan, atau istilahnya lebih ke freelance jurnalis, itu juga bisa kalian ikuti dan bisa mendapatkan uang dari kamera DSLR kalian. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mungkin ini sedikit berbeda, ini membuka kursus fotografi. Jadi kamera yang kalian miliki yang sudah kalian kuasai, itu kalian bisa membuka kursus kecil-kecilan untuk basic fotografi dan mengajarkan ilmu yang kalian miliki ke orang lain. Itu kalau misalkan kalian memiliki kenalan gitu ya, terutama sekolah-sekolah multimedia sekarang sudah memiliki mata pelajaran fotografi, itu kalian bisa menghubungi mereka dan kalian juga bisa mengajar di sana gitu kan, menggunakan kamera kalian dan kalian anatomi kamera itu seperti apa, terus teknik memotret, terus apalagi komposisi, white balance, angle dan lain sebagainya, itu bisa kalian ajarkan dan bisa saja kalian mendapatkan uang atau mendapatkan honor dari kalian mengajar fotografi di sekolah-sekolah itu. Kalau misalkan kalian ingin mengajar, kalau kalian pengen buka kursus seperti yang saya bilang tadi, juga bisa cukup di rumah. Terus targetnya teman kalian, mungkin keluarga, mungkin teman yang ingin belajar fotografi, memiliki kamera tapi tidak memahami kamera secara keseluruhan, itu kalian bisa ajarkan dan kalian bisa mendapatkan honor dari membuka kursus fotografi itu. Jadi sekian 5 cara untuk menghasilkan uang dengan menggunakan kamera DSLR. Semoga bermanfaat. Saya Arifin dari jabamotos.com. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.